Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil bab buku kami yang telah kami susun, yaitu yang berjudul Tantangan dan Strategi Mengatasi Tantangan. Jadi anggota dari kelompok kami itu yang pertama ada Esti Nur Azizah, kemudian Lara Karyani, dan yang ketiga ada Putri Junanisa. Jadi, keterbatasan keuangan di dalam pendidikan ini dapat berdampak secara signifikan pada evaluasi hasil pembelajaran. Jadi, kurangnya dana dapat membatasi kemampuan sekolah atau lembaga pendidikan untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk dapat melakukan evaluasi yang komprehensif dan efektif. Jadi, keterbatasan keuangan dapat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas sumber daya pembelajaran, termasuk misalnya buku teks, perangkat teknologi, dan perangkat lunak pembelajaran. Jadi, adapun upaya untuk mengatasi keterbatasan keuangan dalam evaluasi hasil pembelajaran ini adalah diperlukannya upaya untuk meningkatkan akses pendidikan atau akses terhadap sumber daya yang memadai, seperti dana tambahan untuk pembelian sumber daya pembelajaran dan pengembangan profesional pendidik. Selain itu juga penting untuk mencari sumber daya alternatif dan kemitraan yang dapat membantu mengisi kekurangan keuangan, serta untuk memprioritaskan penggunaan dana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan evaluasi yang paling penting dan mendesak. Kemudian selanjutnya ada keterbatasan infrastruktur. Jadi keterbatasan infrastruktur dalam bidang pendidikan dapat memberikan dampak yang signifikan pada evaluasi hasil pembelajaran. Infrastruktur pendidikan meliputi semua fasilitas fisik dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran, termasuk ruang kelas, perangkat laboratorium, akses internet, dan perangkat lunak pembelajaran. Jadi keterbatasan infrastruktur fisik seperti ruang kelas yang sempit atau fasilitas yang tidak memadai, mungkin itu dapat mengganggu pelaksanaan evaluasi. Ruang kelas yang tidak cukup besar atau tidak memiliki fasilitas yang dibutuhkan dapat membatasi kemampuan pendidik untuk mengatur sesi evaluasi yang efektif, serta mengakibatkan ketidaknyamanan bagi siswa selama proses pembelajaran. Namun, jika infrastruktur teknologi tidak memadai, maka evaluasi yang melibatkan penggunaan teknologi mungkin tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, keterbatasan infrastruktur juga dapat mempengaruhi kemampuan sekolah atau lembaga pendidikan untuk menyediakan akses internet yang memadai bagi para siswa dan pendidik. Jadi, adapun cara untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur dalam bidang evaluasi hasil pembelajaran, yaitu penting bagi sekolah dan lembaga pendidikan untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur yang mendesak dan memprioritaskan alokasi sumber daya yang tersedia untuk memperbaiki atau memperbaharui fasilitas dan teknologi yang ada. Kemudian selanjutnya ada kurangnya tenaga kerja terampil. Jadi kurangnya tenaga kerja yang terampil dalam bidang pendidikan yang terkait dengan evaluasi hasil pembelajaran dapat mencangkup kekurangan orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan evaluasi yang komprehensif dan berarti terhadap prestasi siswa. Jadi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pelatihan atau pengalaman dalam pengembangan instrumen evaluasi. Jadi ada dampak dari kurangnya tenaga kerja terampil di dalam evaluasi hasil pembelajaran yang dapat menghambat kemampuan sekolah atau lembaga pendidikan untuk menyediakan umpan balik yang bermakna terhadap siswa, orang tua, dan staf pendidikan. Jadi cara untuk mengatasi kurangnya tenaga kerja yang terampil dalam bidang evaluasi hasil pembelajaran diperlukan investasi dalam pelatihan dan pengembangan profesional bagi para pendidik, pengembangan instrumen evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, serta penerapan praktik evaluasi yang berkelanjutan dan berbasis bukti.
Jadi keterbatasan teknologi dan akses informasi juga dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya pendukung seperti bahan pembelajaran digital, literasi online, atau alat bantu pembelajaran interaktif gitu. Jadi cara untuk mengatasi keterbatasan ini yaitu penting untuk menginvestasikan dalam infrastruktur teknologi pendidikan yang memadai serta menyediakan pelatihan dan dukungan kepada pendidik dalam penggunaan alat-alat teknologi yang relevan dan efektif untuk evaluasi hasil pembelajaran. Jadi, selain itu juga ada upaya yang harus dilakukan untuk kita memastikan akses yang merata terhadap sumber daya digital dan informasi yang diperlukan untuk mendukung proses evaluasi yang berbasis bukti. Gitu. Kemudian yang terakhir ada keterbatasan sumber daya. Jadi keterbatasan sumber daya dalam evaluasi hasil pembelajaran ini dapat dilihat dari berbagai aspek seperti ada waktu, uang, tenaga, dan teknologi. Jadi yang pertama itu ada keterbatasan waktu yang mungkin menyebabkan evaluasi yang terburu-buru atau kurang menyeluruh gitu. Jadi kurang efektif. Kemudian yang kedua ada keterbatasan dana atau biaya. Jadi biasanya keterbatasan dana atau biaya ini bisa menghambat penggunaan metode evaluasi yang lebih canggih atau menyeluruh. Kemudian yang ketiga ada keterbatasan tenaga manusia yang bisa membatasi kemampuan untuk mengumpulkan data secara luas atau menganalisis data itu dengan baik. Kemudian yang terakhir ada keterbatasan teknologi, mana yang dapat membatasi penggunaan alat atau platform evaluasi yang lebih efektif atau inovatif. Sehingga semua ini dapat mempengaruhi kualitas dan keakuratan hasil evaluasi pembelajaran. Jadi keterbatasan teknologi dan akses informasi juga dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya pendukung seperti bahan pembelajaran digital, literasi online, atau alat bantu pembelajaran interaktif gitu. Jadi cara untuk mengatasi keterbatasan ini yaitu penting untuk menginvestasikan dalam infrastruktur teknologi pendidikan yang memadai serta menyediakan pelatihan dan dukungan kepada pendidik dalam penggunaan alat-alat teknologi yang relevan dan efektif untuk evaluasi hasil pembelajaran. Jadi, selain itu juga ada upaya yang harus dilakukan untuk kita memastikan akses yang merata terhadap sumber daya digital dan informasi yang diperlukan untuk mendukung proses evaluasi yang berbasis bukti. Gitu. Baik, di sini saya Esti Nur Aziza akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan kelompok saya, yaitu di sini ada diversitas siswa. Apa sih diversitas itu? Diversitas adalah keberagaman atau variasi dalam hal-hal seperti budaya, ras, agama, gender, dan latar belakang sosial dalam suatu kelompok atau komunitas. Hal ini mencakup beberapa pengakuan, penghargaan, dan penerimaan terhadap perbedaan-perbedaan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan toleran. Selanjutnya, dalam konteks pendidikan, keberagaman siswa merupakan faktor penting yang menyoroti perbedaan antara individu dan kelompok siswa di dalam kelas. Aspek ini memperhitungkan berbagai faktor seperti latar belakang keluarga, agama, etnis, kelas sosial, dan bahasa yang digunakan di rumah. Setiap siswa mengembangkan keterampilan dan sikap yang meningkatkan pembelajaran dan interaksi mereka dengan lingkungan belajar. Diversitas dalam konteks pendidikan ini merujuk pada beragamnya latar belakang, kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik siswa di dalam kelas atau lembaga pendidikan. Diversitas ini bisa meliputi perbedaan bahasa, tingkat kemampuan akademik, kebutuhan khusus, dan gaya belajar.
Dalam konteks evaluasi hasil pembelajaran, diversitas siswa memainkan peran penting karena pengajaran dan evaluasi harus mencerminkan keberagaman siswa untuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang adil untuk mencapai potensi yang ada pada diri mereka. Diversitas siswa ini dapat memengaruhi hasil pembelajaran. Salah satunya yaitu dalam pengembangan instrumen evaluasi, penting untuk mempertimbangkan keberagaman siswa dan memastikan bahwa instrumen tersebut dapat mengukur berbagai jenis pemahaman dan keterampilan, serta memberikan kesempatan bagi siswa dari berbagai latar belakang untuk menunjukkan pemahaman yang ada pada mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi pendidik untuk mengadopsi pendekatan yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman siswa dalam evaluasi hasil pembelajaran. Hal ini dapat meliputi penggunaan instrumen evaluasi yang bervariasi, pemberian dukungan tambahan kepada siswa yang membutuhkan, dan menyediakan umpan balik yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan demikian, evaluasi hasil pembelajaran dapat menjadi alat yang lebih efektif untuk mendukung kesuksesan belajar pada semua siswa, tanpa memandang latar belakang atau kebutuhan mereka. Selanjutnya di sini ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada faktor lingkungan keluarga, yang kedua ada faktor lingkungan sekolah, dan yang terakhir ada faktor lingkungan masyarakat. Faktor lingkungan keluarga ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan dan pendidikan pada anak, yang dimana tempat pertama anak akan mengalami pertumbuhan akademik dan sosial. Dalam situasi ini, keluarga berperan sebagai lembaga pembelajaran utama dan keluarga berperan penting dalam pembentukan karakter, nilai, dan perilaku pada anak. Secara umum, hasil belajar siswa sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, memotivasi minat dan prestasi akademik pada anak-anak, dipengaruhi oleh cara orang tua mendidik mereka, interaksi anggota keluarga, nilai-nilai yang ditanamkan, dan keadaan orang tua. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan siswa untuk berkolaborasi guna menciptakan lingkungan keluarga yang dapat mendorong pertumbuhan dan prestasi akademik pada anak itu. Yang kedua, yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Sebagai tempat dilaksanakannya pendidikan formal, lingkungan sekolah mengandung banyak komponen yang dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa. Faktor utama yang mempengaruhi belajar siswa adalah metode mengajar guru, kurikulum sekolah, hubungan guru dengan siswa, interaksi siswa dengan siswa, dan tingkat kedisiplinan lingkungan sekolah. Secara keseluruhan, lingkungan sekolah mempunyai peranan penting dalam menentukan evaluasi hasil pembelajaran pada siswa. Oleh karena itu, penting bagi sekolah dan guru untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini dan berupaya menciptakan lingkungan sekolah yang dapat mendorong pertumbuhan dan prestasi akademik bagi seluruh siswa. Dan yang terakhir ada faktor lingkungan masyarakat. Akses terhadap sumber daya pendidikan merupakan salah satu cara masyarakat dapat meningkatkan hasil pembelajaran. Siswa yang tinggal di lingkungan masyarakat yang tidak memiliki banyak sumber daya pendidikan seperti perpustakaan umum, pusat sumber belajar, dan program ekstrakurikuler yang beragam dapat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka di luar lingkungan sekolah. Dengan bekerja sama sebagai guru, orang tua, siswa, dan komunitas lokal, kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif di mana setiap siswa dapat merasa dihargai dan didorong untuk mencapai potensi yang ada pada diri mereka. Hasilnya, pendidikan dapat membantu membangun masyarakat yang lebih kuat, tangguh, dan berpikiran maju. Selanjutnya ada faktor budaya.
Budaya sekolah merupakan konsep yang mencakup sejumlah elemen yang secara bersama-sama menciptakan suatu lingkungan belajar yang unik di sebuah institusi pendidikan. Hal ini termasuk norma yang dipegang teguh oleh anggota sekolah, seperti aturan-aturan yang diterapkan secara konsisten, serta standar-standar perilaku yang diharapkan dari siswa dan staf pengajar. Selain itu, budaya sekolah juga mencakup sikap-sikap yang dipromosikan, seperti kerjasama, kejujuran, dan rasa hormat terhadap sesama anggota sekolah. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam budaya sekolah juga memainkan peran penting, seperti pentingnya pendidikan, keberagaman, atau tanggung jawab terhadap lingkungan. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang budaya sekolah dan lingkungan sekolah juga memungkinkan untuk pengembangan inisiatif dan program-program yang tepat sasaran untuk meningkatkan evaluasi hasil belajar pada siswa. Misalnya pada program-program anti-bullying atau pembangunan keterampilan sosial yang dapat dirancang dengan mempertimbangkan konteks budaya dan sosial sekolah. Lalu yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi sebagai solusi. Pemanfaatan teknologi dalam evaluasi hasil belajar terbukti menjadi solusi yang signifikan bagi guru dalam menentukan nilai tugas yang diberikan kepada siswa. Dengan kemajuan teknologi modern seperti berbagai alat online dan pertumbuhan teknologi seluler, guru kini memiliki kemampuan untuk mengatur jadwal siswa secara efisien dan efektif, memungkinkan mereka mencurahkan lebih banyak waktu untuk proses pembelajaran jangka panjang di kelas. Berbagai alat digital seperti Socrative, Google Form, dan Quizzes menyediakan beberapa fitur yang berguna bagi guru, memungkinkan mereka melakukan berbagai tugas evaluatif seperti memberikan pekerjaan rumah, menjawab pertanyaan dengan cepat, dan menyediakan kuis untuk menilai pemahaman siswa. Selain sebagai solusi efektif untuk mengevaluasi hasil pembelajaran, teknologi informasi mempunyai dampak yang signifikan dan kompleks terhadap pembelajaran modern. Teknologi informasi lebih dari sekadar alat. Hal ini juga menjadi landasan transformasi dalam proses belajar mengajar sehingga menghasilkan lingkungan belajar yang lebih praktis, modern, dan dinamis. Di era teknologi informasi telah merambah hampir ke setiap aspek kehidupan manusia. Pendidikan tidak bisa lepas dari implikasinya. Teknologi informasi telah menciptakan banyak peluang baru dalam proses pendidikan, memungkinkan guru untuk mengakses, mengatur, dan mendistribusikan informasi dengan cara yang sebelumnya tidak tersedia. Guru lebih dari sekedar guru. Beliau juga seorang fasilitator pembelajaran yang memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Dengan bantuan teknologi informasi, guru kini memiliki akses yang lebih mudah dan cepat terhadap berbagai sumber daya pendidikan. Mereka dapat memanfaatkan internet untuk mencari materi pembelajaran tambahan, referensi, dan studi kasus yang relevan. Selain itu, teknologi informasi memungkinkan guru mengakses sumber daya digital seperti buku elektronik, jurnal, dan materi pendidikan yang lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Pendidik dapat membantu generasi masa depan untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat. Meskipun penggunaan teknologi telah meningkat kreativitas, kemandirian, dan berpikir kritis siswa dalam proses pembelajaran, namun penggunaan teknologi yang berlebihan dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kesejahteraan fisik dan psikologis siswa. Misalnya, beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan dan kehilangan fokus saat belajar karena meluasnya penggunaan teknologi, terutama pada siang hari. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya minat terhadap perdagangan elektronik, kurangnya keterampilan manajemen waktu, atau aktivitas online yang tidak teratur. Untuk menerapkan potensi dampak negatif ini, guru didorong untuk menerapkan strategi efektif untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan. Pemanfaatan teknologi sebaik-baiknya tidak hanya berfokus pada evaluasi hasil pembelajaran saja, namun juga harus menyeimbangkan pemanfaatan teknologi dan keselamatan peserta didik. Guru harus memberikan pemahaman yang lebih. Salah satu perbaikan yang dilakukan adalah dengan memasukkan teknologi ke dalam pembelajaran langsung dan berdasarkan pengalaman,
Pemanfaatan teknologi sebagai alat evaluasi dalam bidang pendidikan seperti di sekolah dasar mendapat tanggapan positif dari guru dan siswa. Namun, penting bagi guru untuk mempertimbangkan tidak hanya efektivitas teknologi dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi pembelajaran, namun juga dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan siswa. Berdasarkan data yang sudah didapat, yaitu pada gambar educational guru sebagai pusat profesi, menunjukkan bahwa guru dalam penyampaiannya masih dalam skala education 1.0 oleh karenanya penyampaian yang dilakukan masih berada pada level pendidikan tradisional 1.0. Hal ini harus segera diatasi dengan pemberian solusi yang tepat, yakni dengan adanya pelatihan sarana-sarana yang dapat menunjang pembelajaran yang berbasis teknologi dalam proses evaluasi. Hal ini akan membantu meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan pembelajaran yang lebih modern. Dengan pendekatan yang tepat, pemanfaatan teknologi dalam evaluasi hasil pembelajaran dapat menjadi aset berharga dalam mendorong pembelajaran mandiri dan kooperatif. Teknologi juga dapat membantu menumbuhkan konsep pembelajaran berkelanjutan di mana siswa belajar tidak hanya untuk mencapai tujuan akademik, namun juga untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi para pendidik untuk harus mengembangkan strategi yang lebih holistik dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan sehingga siswa dapat memaksimalkan manfaatnya tanpa membahayakan keselamatan mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin itu saja materi dari kami kelompok 9 tentang tantangan dan strategi mengatasi tantangan dalam evaluasi hasil pembelajaran. Mungkin itu saja dari kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.